Bab 2773. Vero Ding. Silakan. Sesaat setelah suara Mileye terdengar, seorang wanita berjalan ke aula perlahan. Orang yang datang tidak lain adalah Vero Ding. Melihat Vero Ding, Mileye tersenyum kecut. Bibi Ding. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Yang, dia tetap memiliki kesan yang baik terhadap Vero Ding, karena Vero Ding telah banyak membantunya. Klan Yang adalah klan Yang, Bibi Ding adalah Bibi Ding. Mileye memiliki keluhan dan dendam yang jelas. Melihat Mileye, Vero Ding tersenyum tipis. Anak kecil, sudah lama kita tidak bertemu. Mileye tersenyum dan berkata, Bibi Ding, apa kabar? Vero Ding tertawa, bisakah kita ngobrol berduaan? Mendengar ini, Mileye melirik ke arah Ben Zhang di samping yang langsung memberi hormat yang dalam, lalu diam-diam mundur. Hanya Vero Ding dan Mileye yang tersisa di aula. Vero Ding tersenyum dan berkata, tahukah kamu tujuan kedatanganku? Mileye mengangguk, aku menebak sedikit. Vero Ding berpikir sejenak, lalu berkata, aku awalnya mencoba membujuk kamu, tapi sekarang menurutku itu tidak perlu. Mileye bingung, kenapa? Vero Ding tertawa, pertama, kamu tidak akan pernah kembali. Kedua, kamu juga tidak harus kembali. Mileye terdiam. Vero Ding melanjutkan, Kate melakukan kesalahan, dia tidak bermaksud apapun padamu, tapi cara dia memperlakukanmu salah. Mileye tampak tenang, aku tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Vero Ding menghela nafas dengan suara rendah. Seperti yang dia katakan, Keitsu tidak memiliki niat buruk terhadap Mileye, tapi cara dia memperlakukan Mileye salah. Mileye tidak dibesarkan di klan yang sejak kecil, dan Master Pedang berbaju biru juga merupakan orang bebas. Oleh karena itu Mileye tidak memiliki rasa memiliki terhadap klan Yang. Dan orang-orang di klan Yang saat ini menyebut Mileye sebagai anak haram. Dengan karakter Mileye, bagaimana dia bisa menerimanya? Anak haram. Ini bukan hanya penghinaan terhadap Mileye, tapi juga penghinaan terhadap Nancy Dongli. Ini seharusnya menjadi alasan kenapa Mileye sangat marah dan keluar dari klan Yang. Vero Ding menghela napas lagi, lalu berkata, anak kecil, aku bertanggung jawab atas segalanya di klan Yang sekarang. Mileye tersenyum tipis, Bibi Ding, selamat. Jika kamu datang untuk membujuk aku agar kembali ke klan Yang, itu tidak perlu. Vero Ding tersenyum dan berkata, aku datang bukan untuk membujuk kamu agar kembali ke klan Yang kali ini. Mileye sedikit terkejut, lalu apa tujuan kedatangan Bibi Ding kali ini? Vero Ding tiba-tiba berbalik dan menunjuk keluar aula utama. Di alun-alun batu hijau di luar aula utama, ada lebih dari 10.000 orang berdiri di sana. Mileye menjadi semakin terkejut, siapa mereka? Vero Ding tersenyum dan berkata, ini adalah beberapa talenta yang telah aku latih sendiri. Ada yang berbakat manajemen, ada yang terpelajar, dan ada yang mahir dalam penalaran dan perhitungan. Singkatnya, masing-masing dari mereka adalah tokoh teratas di bidangnya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, aku tahu kamu membutuhkan banyak bakat untuk membuka akademi, kan? Mileye terdiam. Vero Ding berkata lagi, jangan terlalu banyak berpikir, ini semua aku bina sendiri. Meskipun dari klan Yang, semuanya aku bina sendiri, jadi kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, anggap saja ini orang-orangku. Mileye terdiam. Vero Ding tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah peta perlahan melayang di depan Mileye. Ini adalah wilayah alam semesta klan Yang. Totalnya ada 360.000 alam semesta. Sebelum aku datang, aku sudah memesan 360.000 alam semesta ini untuk membuka sebuah akademi.
Sekarang akademi telah selesai dibangun, kamu bisa mengirim orang untuk mengambil alih kapan saja. Dalam hal kader, kamu tidak perlu khawatir. Sebelum aku datang, aku mengeluarkan perintah untuk membuka ujian umum seperti di dunia seluler. Tidak akan lama, akan ada aliran talenta yang bergabung dengan akademi kamu. Mengenai dana, kamu tidak perlu khawatir, klan yang memiliki banyak tabungan selama bertahun-tahun. Mileye tersenyum pahit, Bibi Ding, kamu. Vero Ding melanjutkan, tahukah kamu apa hal terpenting saat membuka akademi? Mileye berkata dengan suara yang dalam, uang dan talenta. Vero Ding menggelengkan kepalanya, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah memenangkan hati orang. Jalan yang kamu ambil berbeda dengan klan Yang. Kamu ingin membangun sebuah ketertiban baru. Jika ingin membangun ketertiban yang baru, maka harus merebut hati orang-orang. Tidak hanya perlu merebut hati orang-orang, tapi juga harus diakui oleh seluruh makhluk di dunia. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum tipis. Sebelum aku datang, aku menghubungi si Putih. Si Putih telah setuju untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan kamu dan menjadi ketua Akademi Spiritual. Setelah mengatakan ini, dia membuka telapak tangannya dan selembar kertas perlahan melayang di depan Mileye. Di atas kertas itu, ada cetakan kaki kecil. Mileye melihat selembar kertas itu, apa ini? Vero Ding tersenyum dan berkata, si Putih telah menandatangani kontrak kerja yang aku tulis. Dengan surat pengangkatan ini, kamu bisa mendapatkan persetujuan dari alam semesta nyata, alam semesta tiada batas, semua makhluk halus, dan Tiandao. Tidak hanya itu, kamu juga bisa mendapatkan bantuan mereka. Mileye terdiam, tangan kanannya gemetar. Vero Ding tersenyum dan berkata, tahukah kamu ada berapa alam semesta di alam semesta nyata? Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Vero Ding tersenyum tipis, di alam semesta nyata, total alam semesta besar dan kecil setidaknya lebih dari triliunan. Dalam triliunan alam semesta ini, ada begitu banyak kekuatan besar dan kecil, dan bahkan lebih rumit lagi. Kalau kamu ingin menyebarkan akademimu ke seluruh dunia alam semesta, selain bantuan seluruh makhluk dan roh, kamu juga memerlukan bantuan suatu klan. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan selembar kertas perlahan melayang di depan Mileye. Di atas kertas itu, ada petir dewa. Mileye sedikit bingung, apa ini? Vero Ding tersenyum dan berkata, dalam perjanjian yang ditandatangani antara ketua klan Tiandao dan aku, klan Tiandao telah setuju untuk membantu kita di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ini. Orang-orang di dunia sekuler takut pada Tiandao. Jika klan Tiandao bersedia menetap di Akademi Guanxuan. Berbicara tentang ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berhenti berbicara. Mileye terdiam. Vero Ding melanjutkan, ketika akademi dibangun, apa yang paling dibutuhkan? Hukum. Seperangkat hukum yang dapat mengatur seluruh alam semesta. Sebelum aku datang, aku telah memanggil banyak orang terpelajar untuk merumuskan seperangkat hukum yang lengkap. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Mileye. Di dalam cincin penyimpanan tersebut, terdapat ribuan buku kuno yang tebal. Mileye sedikit terkejut, apa ini? Vero Ding tertawa dan berkata, hukum. Mileye terkejut, banyak sekali. Vero Ding menggelengkan kepalanya, kamu harus tahu bahwa alam semesta itu banyak sekali, dan adat istiadat tiap tempat berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika kita membuat undang-undang, kita juga harus mempertimbangkan adat istiadat masing-masing tempat. Terutama untuk beberapa klan tertentu, konsep moral kita selaku manusia tidak cocok untuk mereka. Oleh karena itu, kita mempunyai hukum sendiri yang dibuat untuk mereka.
Mileye terdiam. Vero Ding melanjutkan, setelah menetapkan hukum, kita perlu memiliki kekuatan untuk mempertahankan hukum ini. Aku tahu bahwa akademi kamu baru saja dibangun dan pasti kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, aku membantu kamu membentuk tim penegak hukum. Tim penegak hukum ini semuanya dipilih secara pribadi oleh aku, tidak ada masalah dengan karakter mereka sama sekali. Total ada 36 orang, semuanya adalah master puncak alam diri imajiner. Mereka dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui berbagai alam semesta. Tentu saja, jumlah 36 orang terlalu sedikit, jadi aku meminta mereka untuk memilih beberapa orang dari klan. Setelah dihitung, ada sekitar 109 orang, semuanya top master. Mileye melirik Vero Ding dan tidak berbicara. Vero Ding tersenyum tipis dan berkata, jangan lihat aku tidak akan meminta kamu kembali ke klan Yang. Seperti yang aku katakan, kamu tidak perlu kembali ke klan Yang. Itu adalah hal yang baik bagi anak muda untuk membangun karir di luar. Aku mendukung kamu. Mileye tersenyum pahit, Bibi Ding. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus menolakmu. Vero Ding tiba-tiba bertanya, apa tujuan didirikannya akademi ini? Mileye berkata dengan suara yang dalam, membangun ketertiban yang baru. Vero Ding mengangguk, karena kamu ingin menciptakan ketertiban dan mengubah alam semesta, kamu harus mempunyai hati yang lebih lapang dan lebih toleran. Apakah kamu pikir aku benar? Mileye mengangguk, ya. Vero Ding tersenyum dan berkata, aku tahu kepribadianmu sama dengan ayahmu, dan terkadang kamu sedikit ekstrim. Tapi sekarang, kamu adalah dekan dari akademi. Seringkali, kamu benar-benar tidak bisa menghadapi banyak hal berdasarkan emosimu. Apakah menurutmu apa yang dikatakan Bibi Ding benar? Mileye mengangguk, ya. Vero Ding mengangguk sedikit, jadi, apakah kamu masih ingin menolakku sekarang? Mileye. Vero Ding tersenyum dan berkata, aku tahu kamu tidak menyalahkan klan Yang atau Kate. Yang kamu salahkan adalah perkataan anak haram itu. Kamu bertanya kepada Kate apakah kamu anak haram. Aku tahu kamu merasa bersalah di hati kamu, tapi menurutku kamu tidak perlu membuktikan kepada siapapun apakah kamu anak haram atau bukan. Kamu adalah dirimu yang sebenarnya, dan kamu sama sekali tidak mementingkan kedudukanmu sebagai tuan muda klan Yang, bukan? Mileye mengangguk, ya. Vero Ding terkekeh ringan, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Mileye. Ada 200 miliar nadi alam semesta di cincin penyimpanan ini. Selain itu, ada berbagai teknik supranatural. Sebuah akademi harus membina pasukan bersenjata, ini akan membantu kamu. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan berkata, bagaimanapun, kita adalah keluarga. Menurutmu apakah aku benar? Mileye melirik cincin penyimpanan, ragu-ragu, lalu mengangguk, ya. Vero Ding tersenyum dan berkata, aku tidak akan mengganggumu lagi. Urus-urusanmu saja. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti tiba-tiba, lalu berkata, aku akan memberimu hadiah besar nanti, kamu harus menunggu dulu. Mileye dengan cepat berkata, Bibi Ding, kamu terlalu sungkan. Vero Ding tersenyum dan berkata, sebagai sebuah keluarga, untuk apa kamu bicara ini? Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan aula. Di aula, Mileye terdiam. Dia melihat cincin penyimpanan di depannya. Apakah dia benar-benar sedikit picik? Setelah Vero Ding meninggalkan aula, dia sampai di awan, di mana berdiri seorang wanita membawa pedang panjang. Orang tersebut tak lain adalah Nanda Situ. Nanda Situ menunduk dan berkata, bagaimana? Vero Ding tersenyum tipis, anak itu hanya sedikit sedih. Dia tidak benar-benar membenci kita.
Nanda Situ berkata dengan sungguh-sungguh, apakah dia bersedia kembali ke klan Yang? Vero Ding menggelengkan kepalanya, aku tidak memintanya kembali ke klan Yang. Nanda Situ sedikit mengernyit, kenapa? Vero Ding berkata dengan lembut, karena kalau kukatakan, dia tidak akan pernah kembali ke klan Yang. Oleh karena itu, kita harus mencari cara lain, seperti membiarkan klan Yang perlahan-lahan berintegrasi ke dalam Akademi Guanxuan miliknya. Nanda Situ ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah ada bedanya? Vero Ding tersenyum tipis, ada perbedaan. Jika aku memintanya mengambil inisiatif untuk kembali ke klan Yang, dia pasti tidak akan melakukannya, tapi jika aku membiarkan klan Yang berintegrasi ke dalam Akademi Guanxuan miliknya, dia tidak akan bisa menolak. Saat dia mengatakan itu, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, si kecil ini masih sedikit kurang pengalaman. Nanda Situ bersambung.